tergantung dengan pendapatan itu. Coba data PKH-nya diupdate. Ada yang terima PKH di sini? Yang tidak pernah dapat. Iya. Sebenarnya kalau pendapatan di bawah 2 juta, dia punya anak, rumahnya masih kayu, dia tuh bisa dapat PKH 1 bulan 600.000. Tapi datanya harus diupdate di Dinsos dan di pendamping PKH. Seperti Bapak tadi, harusnya dia udah dapat PKH. Kan lumayan 600.000 tambah. Mereka kerja setengah mati cuma 1 juta. PKH tambahan kan lumayan. Tapi harus update di data Dinsos. Ya, Bapak nih. Ini semennya, ya. Simbolis. Ya, nanti siapa tuh Kak yang kerja? Masih sementara berbasis masyarakat gitu. Masyarakat mau baku bantu? Babadi. Oh, oke. Ini rumah karena papan, makanya dapat bangun baru. Ini juga. Tapi sengnya masih bagus loh. Ya, Seng yang masih bagus jangan jadi bahannya bisa dipakai buat yang lain. Nah, anak dari kasih gas. Ya, seng kan masih bagus. Jadi nanti sengnya pakai ulang yang masih bagus supaya bisa pakai yang dalam lain. bagus tapi di luar semua merah semua ibu. Oh, sudah cancel kan sudah. Ana masih ada yang sekolah kan sekolah dah. Terada ibu. Kamar mandinya di mana? Ada sini ibu. Darurat semua ini. Ada di sini. Mana? Kamar mandi sini. Mana? Ini. Oh, ini kamar mandi. Oke. Lubangnya mana? Lubang buat Di sebelah. Di sini WC darurat ibu. Oh, udah lumayan. So, ini kamar mandinya perlu dibangun baru karena sudah sudah begitu. Tuh nenek masuk tunjukin kamar mandinya biar foto lalu. Kirim video. Dapurnya ini. Ini apa, Ibu? Ya. Ini apa? Ini tanah sudah sertifikat sendiri ya? Iya. Bangun kalau sudah sertifikat sendiri ya. Kalau enggak jangan. Nanti habis itu ribut lagi tanahnya. Om Ut mana? Ada. Oh. Foto dulu Kak, Bu. Ayo. Rumah mana? Ibu siapa namanya? Apa? Masih tanah. Iya, masih tanah. Jadi persyaratan yang dapat rumah itu masih tanah, atap seng sudah lobang, dinding papan. Sini. Nama siapa? Asna. Asna. Pak Itua mana? Oh, Pak Itua kerja apa? Nelayan. Punya body kan terada? Itu di muka. Oh, so ada body sendiri. Hah? Ada bikin sendiri tapi Oh, bikin sendiri, bodinya belum selesai. Oh, sampai mana? Tinggal berapa? Mesin. Oh, mesin saja. Oh, kita kasih mesin ya. Ya. 15 PK. 20. 20 PK. Oh, minta 20. Oke, 20 PK. 15 PK kecil. Oh, 15 PK kecil. Oke, ini berapa GT? Kapal berapa GT? 1,5. Oke. 1,5 kan 3 GT? Kayaknya 3 ini. Oh, 3 GT. Kapan kapal selesai? Tinggal tunggu. Oh, tinggal tunggu mesin saja. Oke, saya kasih mesin 20 PK. Sebelumnya melaut atau bagaimana? Iya, Sebelum melaut. kapal, melaut pakai orang pun kapal. Saya punya juga. Oh, tapi surusa. 1 bulan bisa bersih dapat berapa? Ya, sesuai dengan rezeki ada Kira-kira. Kira-kira. Tiga lah. Hah? 3 juta bersih. Saya yang jual DP ikan tuh jadi saya. Mantap. Oh, jadi Ade dapat lagi. Nanti daftar BPJS tenaga kerja ya. Punya belum BPJS tenaga kerja? Belum. Jadi kalau nggak minta-minta, tapi kalau ada apa-apa, ada buat istri tercinta dan anak-anak, ya. Nanti siapa yang bangun rumahnya? Kan cuma kasih bahan. Kakak saya. Kakak ya? Oke, bangun baik, biar dapur bersih ya. Nanti saya kasih kasur. Sekarang ada kasur atau? Belum? Ada tapi kapok yang Oh iya, nanti koordinasi dengan sosial ya, kasih kasur ya, biar badan tersaki. Ada yang mau ditanya? Bahan su antar belum? Lagi sana. Nanti setelah ini kita antar semua. Oh, Oke, su ini jadi sudah bukan survei lagi nih su, tinggal antar saja, sudah masuk semua datanya. Ya, dibangun dan dimanfaatkan baik, pastikan tanah sudah ada sertifikat. Ya, persyaratannya selalu tanahnya sudah ada sertifikat ya. Tevel mana Tevel? Mana gambarnya? Ini rumah aslinya ya? Ini rumah yang di depan Mana rumah aslinya yang mana? di dalam Ibu. Ini.
Rumah aslinya yang mana? Ini Bu. Di sebelah. Agak jauh dari sini. Ini rumah siapa? Rumah tetenya. Tapi sudah meninggal. Kakeknya. Kakeknya. Oh, Rumah aslinya ada saya print gambarnya di belakang panjang. Karena jauh, jadi saya pertimbangkan rumah asli. Saya oh, mau bangun izin Ibu, mau bangun di sini cuman bermasalah. Yang punya tanah, lahannya nggak mau. oh. Akhirnya kesepakatan keluarga, dia diberikan tanah ini dan kita laksanakan. Tanahnya sudah sertifikat belum? Tanahnya Ibu sudah sertifikat belum? Ada. Ada sertifikatnya. Oh, ini bapak yang punya. Iya, Bapak sama Ibunya. Jadi berapa ini? Ini punya kakek. Siapa yang tinggal? Iparnya. Kita punya. Jadi bapak punya mulai mana? Oh, jadi sambung rumahnya sama si. Lah ini rumah sambung, ini rumahnya udah tersambung, bukan tidak rumahnya sudah tersambung. Mereka bagi dua Ibu. Ini rumahnya sudah tersambung. Jadi, oh bagi begini. Ini dapur dari sana. Oh, jadi nanti masuk dari sana. Oh, jadi rumahnya berdempetan. Berarti ini bongkar. Ini bukan. Berarti ini bapak yang tinggal sini? Enggak. Rumah yang ini stop sampai sini. Iya. Rumah ini lanjut ke sana. Oh, Ini bangun baru. Ini pelan ini. Oh, ini saudara. Apanya? Ini? Ini Oh, jadi kasih lahan buat bapak. makan Oh, ponaan. Sertifikatnya satu atau subagi dua? satu. Berarti bersama. Nanti dibagi. Kasih gratis bayar atau bagaimana ini? Gratis. Gratis. Anak hibah nih, hibah. Hibah. Tapi sertifikat masih atas nama siapa? Senin Bada lagi. Hah? Masih Senin Bada sakit bapak. Oh, masih atas nama kakek. Kakek sudah meninggal. Sudah ahli warisnya ke siapa? Harus saya Ada dokumennya? kata dah. Sertifikat tanah kan atas nama papanya. Ya. Papanya sudah meninggal. Kalau papa meninggalkan ada dokumen namanya turun waris. Dokumen turun waris itu punya tidak? Itu harus diberesin, Pak. Kalau enggak, dua tanah ini nanti bermasalah. Papa punya anak ada berapa? 4. Empat ini sudah setuju tanah ini buat bapak. Bikin dokumennya, bikin turun warisnya bahwa bapak adalah pemilik lahan, tanda tangan persetujuan dari adik kakak yang lain 3 itu. Kemudian sertifikat ini dibagi, koordinasi dengan BPN, dibagi satu nama bapak, supaya ke depan tidak ribut, ya. Sepakat ya, saksi semua ya. Oke. Tanah ukuran berapa kali berapa? Terpalingnya ini gelap. 6,5 kali 7. Ya. 6,5 kali 7. 42. Bahan cukup, harga cukup. Cukup. Bahan cukup untuk bangun ini. Cukup. Bapak kerja sebagai apa? Petani. Punya apa? Lahan. Hah? Lahan. Iya, Bapak kerja sebagai petani, kerja di lahan orang. Bapak punya lahan atau lahan orang sebagai lahan apa? Sawah atau horti? Rica tomat. 1 bulan bisa dapat berapa? Bersih 500. Punya anak berapa? Istri? Siapa tahu ada 2 kan, kita cuma nanya. Sudah diwanti-wanti. Kalau 2 apa bantuan dicabut. Nggak punya lahan sendiri ya. Catat nanti kalau kita ada bantuan lahan, nanti dikasih lahan, Bapak kerja di lahan sendiri karena 500.000 nggak cukup. Cek juga sudah masuk PKH, belum masukin ke PKH biar 1 bulan dapat 600.000 karena punya anak. Ya, kejar. Setiap bulan. Tiap bulan dan dapat 600.000 tidak? Nanti Ibu urus lewat sosial jadi dapat. Bapak kerja apa? Ya betukan. Tukang apa? Tukang batik. 1 bulan dapat berapa? Bulan tuh ya, 1 juta. Anak berapa? Anak 2. Umur berapa? Umur sudah 50. Hah? 50. Anak? Oh anak. Anak 2. Iya, usia. Oh, umur. Anakmu umur. Anak umur. Anak umur. SMP, SMA, S2. Ini juga mungkin bisa dapat. Bapak sudah tahu harga upahnya berapa? Cukup? Aku bantu. Semoga lancar ya. Kalau ada kendala rumah tidak jadi atau apa bisa lapor ke Ibu Bupati. Nanti Ibu Bupati lapor ke saya.
Ya, semoga rumahnya dibangun dengan baik dan nanti kalau ada lahan saya kasih bantuan lahan. Pastikan benar jangan roboh rumahnya. Oke. Dan penting Pak, sekarang bersaudara kadang-kadang bisa bakulai gara-gara tanah, jadi segera pecah itu sertifikat. Ya, masih ya Pak. Pertanyaannya kenapa ada yang tidak dapat? Ya, yang tidak dapat itu pertama karena jumlah rumahnya itu hanya 700. 700 rumah itu tahun 2025 ini dibagi di Halut, Halbar, Haltim, Halsel sedikit, Kota Ternate, Tiket, Sula sedikit-sedikit. Belum bisa bagi di 10 kabupaten kota karena nilainya cuma 700. Kenapa enggak bagi sedikit-sedikit aja semua? Karena mobilisasi mahal, terutama di pulau-pulau kayak di Taliabu, di Morotai. Itu kalau kita kirim itu mahal dan kemudian mengontrolnya itu susah. Kenapa Anda satu desa semuanya yang rumah tidak layak huni direkap? Nanti desa lain cemburu karena di sini ada berapa desa? 173. Ada 173. Dari 700 Halbar dapat 200. Dari 700 Halbar sudah dapat 157. 157 itu untuk berapa? Untuk 3 kecamatan, berapa desa? 7 desa. Jadi nanti yang belum dapat tahun depan lagi baru dapat. Apakah dapat semua? Enggak, bertahap. Gitu, bertahap. Jadi berdoa supaya Tuhan gerakkan hati Ibu Kadis, tiba-tiba Ibu punya nama yang keluar. Begitu caranya, ya. Tergantung amal dan ibadah dan kebersihan hati masing-masing. Ya. Jadi kalau lihat yang punya rumah, doain mereka biar mereka rezekinya berlimpah. Ketika kalian mendoakan orang lain, Tuhan kasih rezeki buat kalian. Jangan mengiri, nanti kalian terdapat. Setuju? Sepakat? Ya, jadi tidak boleh bakar lota ya. Berdoa, sabar, menunggu Tuhan gerakan hati Ibu Kadis dan nama kalian keluar tahun depan. Ya, yang penting masuk di daftar, pastikan sudah masuk. Kalau nama tidak masuk di daftar, biar berdoa meter keluar itu nama. Ya, jadi pastikan nama itu sudah masuk di daftar. Untuk pastikan nama itu sudah masuk ke daftar, nanti kalau data kita, saya ada taruh di sosmed itu tuh untuk isi link. Kalau tidak tahu isi link, bisa daftar lewat Ibu Bupati. Kalau tidak tahu, daftar lewat Kepala Desa. Nanti kalau namanya semua sudah clear, kita bisa taruh daftar nama di Kepala Desa masing-masing waiting listnya. Tinggal kalian cek aja, kalau nama kalian tidak ada dalam waiting list, pastikan masuk ya. Bertahap. Oke? Sekarang siapa yang mau jual kue enak atau makanan enak, tapi modal tak ada? Ada? Hah? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lah di sini. Ini satu desa ya? Satu desa? Satu desa, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Cukup tambah modal? Ya? Oke, sudah selesai. Ya, 1 juta karena banyak desa bagi. Buat tambah jual, bukan beli baju baru ya, buat modal ya. Oke. Modal itu setiap kali jualan, setiap hari catat tidak. Ibu omset satu bulan berapa? Pendapatan. Satu hari itu ada 300. Berarti 1 bulan nggak pernah catat. Iya, sekitar itu. Ada catat tidak? Ada, karena ada pengeluaran, ada yang Iya, masuk berapa? Setiap bulan masuk berapa? 9 juta ada? Katanya satu hari 300. Ya, tapi tidak memungkinkan sampai 300. Kadang-kadang juga 5 juta setiap bulan dapat. Pendapatan dapat, bukan bersih uang masuk. Belum potong biaya. Tidak. Katanya satu hari 300. tidak 3 juta dapat enggak satu bulan? ya, Dapat 3 juta. 3 juta buang ongkos sisa berapa? 1 juta dapat. 2 juta dapat. 1 juta. Semua serba beli. Iya. Oh iya, pastilah semua sudah beli. Iya, Bu. Itu beli buku dan bolpen, catat satu hari ini pendapatan berapa, besok pendapatan berapa, 1 bulan tahu berapa, 1 tahun berapa, gitu. Terus 1 juta pakai bikin apa? Ada yang simpang. Iya. Ada juga anak sekolah. Suami kerja? Kerja apa? Tukang. Suami bisa kasih berapa? 1 juta ada? Iya, boleh.
1 juta. Iya, tergantung dari pendapatan itu. Coba data PKH-nya diupdate. Ada yang terima PKH di sini? Tong tidak pernah dapat. Iya. Sebenarnya kalau pendapatan di bawah 2 juta, dia punya anak, rumahnya masih kayu, dia tuh bisa dapat PKH 1 bulan 600.000. Tapi datanya harus diupdate di Dinsos dan di pendamping PKH. Seperti Bapak tadi, harusnya dia udah dapat PKH. Kan lumayan 600.000 tambah. Mereka kerja setengah mati cuma 1 juta. PKH tambahan kan lumayan. Tapi harus update di data Dinsos. Ya, Pak Bupati. Oke, aman? Beliau meskipun di awal-awal mengakui bahwa memang tidak punya pengalaman birokrasi sebelumnya dan mulai panggung politik betul-betul start dari titik nol, tapi dalam perjalanannya beliau memiliki kapasitas, kompetensi dan menunjukkan kelasnya bahwa memang Ibu Sherly ini sangat layak menjadi gubernur di Maluku Utara, dan rakyat Maluku Utara tentu tidak salah pilih, justru saat ini bangga dipimpin oleh beliau. Dan kita bisa melihat dari berbagai tayangan video di media sosial bagaimana Ibu Sherly ini menampilkan gaya kepemimpinan yang warganet menyebutnya seperti dengan apa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Keduanya, baik Kang Deddy Mulyadi maupun Ibu Sherly ini memang kedua pemimpin yang sangat aktif memanfaatkan media sosial, dan itu menunjukkan hasil yang sangat efektif karena bisa langsung disorot kerja-kerjanya oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat di kedua provinsi tersebut, tapi juga masyarakat yang ada di seluruh tanah air. Kembali ke Ibu Sherly, beliau adalah perempuan pertama pemecah rekor menjadi Gubernur Maluku Utara. Mungkin sebelumnya di awal-awal banyak yang meragukan beliau, dan setelah panggung perhelatan Pilkada di Maluku Utara, hasil dari Pilkada Maluku Utara saat itu menggemparkan jagat Indonesia karena Ibu Sherly meraih kemenangan dengan persentase yang cukup besar dari lawan-lawan politiknya dengan kandidat-kandidat lainnya. Dan dalam perjalanannya Ibu Sherly tidak mengecewakan warga Maluku Utara. Mereka memilih Ibu Sherly, dan Ibu Sherly menjawab dengan amanah yang diembannya dengan kerja-kerja nyata, dengan solusi-solusi yang pendekatan-pendekatan cepat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat Maluku Utara, khususnya sangat responsif, aktif dan cepat menangkap keluhan-keluhan warga. Dan tidak mengherankan kadang beliau, Ibu Sherly ini masuk sampai ke pelosok-pelosok desa, tidak mengenal siang ataupun malam, hujan ataupun panas, beliau berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk mendengarkan keluhan warga dan berinteraksi secara langsung, dan juga yang terpenting memberikan bantuan, memberikan solusi terhadap apa yang warga Maluku butuhkan.